Lupa like, subscribe, and comment di bawah ini. Hadro share di Hadro Muntaha. Share dan hidupkan notifikasinya. Sekian, terima kasih. يا عليم سر منا لا تهديك ستر عنا وعافنا وقل لنا حيث كنا يا عليم سر منا لا تهديك ستر عنا وعافنا أنا وقل لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا أمن الخائفين آمين آمين ما نخاف يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمن الخائفين آمين آمين ما نخاف يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Faqad qala mu'alif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin ila anqal wal mashu alal khafaini jaizun bi salasati syara'id ayyabta dia lubsuhma ba'da kamali tahara wa ayyakuna satiraini li mahal guslil fardi minal qadamain wa yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Pemirsa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita hingga di malam hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mampu kita berkumpul kembali di majlis yang dimajukan, insyaallah dapat barokah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kita ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu kita beramal, dengan amal kita ikhlas sehingga kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Melanjutkan di dalam kitab Matan Wayatu Tagrib atau Matan Abu Suja, masuk pembahasan tentang mengusap sepatu. Kita akan artikan dulu dalam kitab Faslun pasal wal maslu alal khafaini jaizun, dan mengusap di atas kedua sepatu dibolehkan. Bisalah satu syara'id, dengan 3 syarat. Ayyab tadi'a, sesungguhnya dimulai, lubsahuma, memakai kedua sepatu tersebut, ba'da kamali toharo, setelah sempurnanya bersuci. Wa yakuna, dan kedua sepatu tersebut satiroini di mahal ghuslil fardi, menutupi untuk tempat menyuci yang wajib minal qadamain, dari kedua kaki. Wa yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima, dan haruslah kedua sepatu tersebut dari apa-apa yang bisa memungkinkan untuk digunakan berjalan atas keduanya. Wa yamsahul muqim yauman wa lailatan, dan mengusap bagi orang yang mukim atau bukan musafir itu cuman sehari semalam. Wal musafiru, dan musafir salah satu ayamin 3 hari, bilayalihinna, dengan malamnya, yaitu 3 hari 3 malam. Wabtida'ul muddati min hin, dan wabtida, dan memulai zamannya atau waktunya, min hinin yuhdis, ketika dia berhadas, ba'da lubsil khafaini, setelah memakai kedua sepatu. Fa'in masalah fil hadar, kalau dia mengusap pada saat dia hadir atau tidak musafir, thumma safara, kemudian dia musafir, aw masaha bis safar, atau dia mengusapnya dalam keadaan dia musafir, thumma aqama, kemudian dia bermukim, atamma, maka sempurnakan masul mukim, mengusap seperti orang yang bermukim, itu sehari semalam. Wa yabtul masu, dan batal mengusap ini di salah satu asya dengan 3 perkara. Bikhil ahima, dengan membukanya, wal inqidha'ul muddah, dan habis waktunya, wa ma yujibul ghusl, dan apa-apa yang mewajibkan mandi. Itu arti dalam kitabnya. Sekarang sebelum jelasan dalam kitab, perlu kita ketahui dalam syariat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai sepatu. Sepatu ini dia memang dinamakan khuf, itu sepatu, tapi fungsinya seperti kaos kaki, berbahan yang kuat, kulit yang tidak tembus banyu, dan bahannya suci. Biasanya dahulu digunakan di zaman Nabi juga sampai sekarang juga pada saat musim dingin. Musim panas juga boleh, tapi biasanya pada saat musim dingin. Karena kalau musim dingin itu biasanya kita tutup kaki dengan kuping. Jadi kalau musim dingin ya, kaki dan kuping. Jadi kalau misalnya musim dingin di sana, kadang-kadang memakai sal dibelitkan dia ini, nutup kuping. Itu pada saat lagi musim dingin. Makanya pakai sepatu ini fungsinya seperti kaos kaki, dari buka-buka. Jadi kalau wudhu musafir pucuk sepatunya, maka alal khofen itu dibucuk sini. Pada saat wudhu kan nyuci kaki, jadi ini tidak dibuka lagi. Jadi tidak dibuka. Jadi nggak percaya model sepatu bot itu, tapi dari kulit. Udah segian sini atau kebetulannya samping. Jadi sepatu bot. Tapi sepatu buat dari plastiknya berat. Ingat kaki kita. Nah ini dari kulit, dari kulit, pasang di situ. Oke, tidak buka-buka, tidur gawat tidur, bangun gak bangun, berjalan. Pas giliran wudhunya itu pada saat kaki tidak ada dibasuh kaki, cuman ngusap basahi tangan, ngusap ke pucuknya Jadi bukan bawahnya, yang wajibnya di bawah pucuk. Tapi bawahnya sunnah ngusap itu. Jadi kalau ngusapnya itu basahin dari tangan kanan pucuknya dan kiri sekali 3 kali. Ketika pada saat dia berwudu. Jadi yang wajib itu ngusap pucuknya. Nah sekarang bagaimana prakteknya? Jadi prakteknya itu gambarannya
Ketika pada saat wong tidak hati wuduk dia. Wuduk sempurna dulu wuduknya. Wuduknya sempurna, nyuci kaki dulu pertama kali. Nyuci kaki, sudah wuduk, ada wuduk dia, baru pakai sepatu. Seret ke sepatu. Udah selesai itu pakai sepatu. Jadi wuduk dulu. Kalau wuduk dia pakai sepatu, tutup batin. Kemudian sudah digunakan dia. Misal sore misalnya jam 4 sore dia maki. Gimana? Maki atau misalnya asar. Nah, sholat asar wuduk dia. Jadi jam setengah 4 dah. Dia wuduk. Dan habis itu pakai sepatu. Sholat asar gitu. Pakai sepatu lah sholat. Jadi dia wuduknya tadi jam berapa? Setengah 4. Nah, setengah 4. Setengah 4 wuduk pakai sepatu sholat asar gitu. Pas maghrib, bagaimana? Maghrib misal batal dia. Kalau dia tidak batal ya terus besok maghrib. Batal dia sebelum maghrib. Ketika batal dia sebelum maghrib, maka asal maghrib wuduk lagi. Nah wuduk mulai itu musab. Jadi dia batal mungkin jam 5 dia batal. Di situ pada saat maghrib dia baru wuduk dan musab. Isya itu juga. Sampai kapan dia boleh musab ini? Nah, sampai kapan dia boleh musab? Kalau dia mukim, bukan musafir, sehari semalam. Sehari semalam dia. Jadi kalau dia yang tadi tuh, yang mau makin tadi, dia bukan musafir, berarti sehari semalam. Habisnya kapan? Besoknya jam berapa? Bukan jam 4, jam 5. Bukan dia maki, karena waktu dia batal wuduknya jam 5. Paham? Jadi mulainya sehari semalam itu dari mana dia mulai berhadas. Makanya tadi kan jelaskan mulainya berhadas. Jadi hitungannya itu mulai bukan dari maki, dari batal. Jadi batalnya tadi jam 5, dia wuduknya jam 6, dia maki tadi jam setengah 4, batalnya jam 5, dia wuduk dengan musab tadi jam 6, maka dia mulainya itu jam 5. Jam 5 besok habis. Oke. Kalau dia nak maki lagi, buka dulu, bersuci, pakai lagi. Itu kalau dia mukim sehari semalam. Kalau musafir 3 hari 3 malam. Karena biringan, kenapa lagi dulu musafir masih dingin, jadi tidak muka-muka. Pada saat kaki tidak nyuci, cuman musafir. Tapi kalau dia batal, dia habis waktunya, boleh lagi dia. Nah, pakai lagi. Tapi dengan sempurna wuduk dulu, cuci dulu kan, dulu kaki. Nah, maka di sini hukumnya jais, boleh. Jadi tidak ada wajib, tidak ada sunnah, boleh. Jadi kita nak maki kita juga ini, walaupun musim panas, boleh. Pakai sepatu bot, boleh. Nah, lah. Sepatu bot. Maka syaratnya di sini kan tadi sebutkan maki 3 syarat. Pertama, dimulai makinya dari sempurnanya berwuduk suci. Wuduk, nian, habis cuci kaki, pakai. Wa yakuna satir dalam hal ghusl fardi minal qadamain. Harus dia menutup tempat yang wajib dicuci sampai di kedua kaki, yaitu sampai mata kaki. Maka sepatu bot itu berarti cukup. Dan bahannya mungkin kan digunakan untuk jalan. Kalau kantong asoy tidak mungkin berjalan, kena batu dikit oke. Walaupun dia syaratnya dia nutup di tempat wajib, tapi tidak baca digunakan untuk berjalan secara normal, karena dia koyak tipis. Atau sepatu yang biasa kita pakai tidak boleh karena tembus banyu. Jadi ini kalau makanya kalau sepatu botnya cukup, jangan syarat sepatu ya tahan ada masalah beringat kaki metu kan mampu apa sehari semalam tidak buka enggak tidur kamu enggak bangun. Jadi itu syaratnya. Maka disebutkan mengusap orang mukim itu cuman waktunya musabnya sehari semalam. Kalau musafir 3 hari 3 malam baru musafir. Kemudian dimulainya kita dijelaskan wabtida'ul muddah min hinin yuhdis. Memulainya waktu itu ada sehari semalam atau 3 hari ini adalah ketika pada saat
berhadas setelah memakai. Jadi berhadas bukan sebelum memakai. Seperti tadi kan dia berhadas. Asal tadi makinya dia jam 3:30 kan berhadas dulu. Kemudian dia wudhu kan berhadas wudhu. Kemudian dia maki bukan di situ dah itu. Berhadas setelah maki jam 5 dia berhadas. Bah, itu mulai dari jam 5. Maka berhadas setelah maki itu mulainya. Jadi sehari semalam dimulai dari. Nah kemudian tadi jelaskan bahwa dia kalau mukim sehari semalam, kalau musafir 3 hari 3 malam. Nah sekarang kalau dia pada saat di musaf tadi dia dalam keadaan tidak musafir, kemudian akhirnya musafir, atau sebaliknya dia musafnya musafir kemudian akhirnya dia sampai, maka ini harus balik seperti orang mukim sehari semalam, tidak ada 3 hari, tidak dua-duanya. Jadi yang 3 hari itu memang seluruhnya dia 3 hari itu dalam keadaan musafir. Jadi kalau dia musafir sudah 2 hari nyampe dia habis karena waktunya tidak 2 hari nyebut 3 hari, tidak sama seperti sehari semalam. Tapi kalau misalnya udah lewat 2 hari itu dia nyampe, dia sudah nyampe itu berarti sudah selesai waktunya. Paham itu? Wayabtul masu bisa asya, dan batalkan mengusap ini dengan 3 perkara. Bihal ihima, dengan membuka, belum habis waktunya tapi dibukanya sudah. Batal, dia harus wudhunya cuci kaki, harus cuci kaki karena dibuka sepatunya, maka kakinya harus dicuci. Wan kita muda atau habis waktunya, jadi sehari semalam habis waktunya. Kalau dia nak pakai lagi, pakai suci dulu, wudhu dulu. Kemudian yang ketiga wajibul ghusl, apa-apa yang wajib mandi, itu mandi wajib. Junub dia buka, harus tak baca musab ini untuk mandi wajib, harus bendamnya dia apa bersikap galau ben mandi wajib. Atau meninggal buka, meninggal habis batu mana mandi gini, tidak dia tu baru setengah hari dia mati itu. Kata ustaz sehari semalam, mana nunggu sehari malam, dah habis dia mandi wajib, buka mandi kan. Jadi kalau sudah meninggal kan wajib mandi, wajib dimandikan. Itulah yang ada wasiat apa? Nak di kapan ni makai kaos kaki bolong itu. Nah itu kita kaos kaki bolong. Ini wasiat dah baca. Wasiat tak boleh ketungken kapan ada kaos kaki bolongnya itu tak boleh. Nah tu mandi kita. Tidak wasiat harus dia bolong. Nah, akhirnya ada yang ngerti baru, ngerti itu kau tunjuk tahu tak? Ya tahu kaos kaki bolong, tidak baca masuk kubur, apalagi harta mbaknya punya harta, apa siapnya itu kaos kaki bolong, nanti tunjuk tahu kamu, nyok harta banyak, tidak baca gawat juga kubur. Itu intinya. Jadi bukan ini tidak ada wasiat banyak. Itu yang kadang-kadang ngerti wasiat itu tanya dia dua ngerti. Macam misalnya mbaknya nak meninggal, rumah ini kalau mbak meninggal kaget jangan dijual. Tidak jual meninggalnya. Tak tahu dulunya ngontrak sago. Tak ada wasiat mbak, tidak boleh jual. Dia lemah dia nunggunya. Dia nunggunya lah wasiat mbak tak boleh jual. Yang tidak nunggu tadi buntu pula. Kontrakan pas gila jual pula ini pula aku menari ini potong habis siapa pun kau menari dia tinggal aja menari. Maka itu bukannya wasiat itu modelnya, itu maksudnya itu wasiat. Kalau pacak rumah ini jangan jatuh ke tangan orang lain. Belilah kamu dewek, itu maksudnya jangan jual dengan wong lain. Nah itu maksudnya rumah ini kalau meninggal jangan jual. Maksudnya jangan jual dengan wong lain. Mana kan jangan jual? Siapa nak ini tinggal sedikit lagi. Tambah banyak. Tak ya kau dulu ngomong jangan jual, yang jual. Jadi mana? Udah di rumah, udah melok rumah itu. Meta pasang peta mus apa? 3 bagi rumah itu 3 tiga ada nih. 3 belahan pasang gedek.
Punya anak pula yang meninggal pula, yang sikot pasang gedek lagi. Ujungnya apa? Nah, semeter saya bang. Ujungnya bagi genteng, udah. Ya itu maknanya kalau pajak jangan jual dengan uang lain gitu. Jadi salah satu keluarga yang mampu dia belinya. Itu maksudnya wasiat itu. Jadi bukan arti jangan diwaris. Mana baca orang sudah meninggal bukan hak dia lagi. Hak ahli waris. Jadi kalau baca itu salah satu ahli waris ngeleboni itu bagus. Tak baca saat buntu kan jual sudah buntu kan loh. Atau pasang kelang tadi. Oh, untuk ngontrak dia udah tidak juga udah pasang apa. Nah, kelang. Ya ada jabo jadi bui jadi jabo baca atau tengah-tengah ya. Nah, jabo kalau udah bela kau jabo salah WC WC maya duduk kursi depan WC itu yang kadang-kadang aku itu maksudnya itu aku yang penting itu aku mungkin wasiat itu terakhir yang bertamu jadi apa dengerin terakhir kan bertamu kamu tuh aku itu wasiat biasanya wasiat itu bertamu tenang itu baru terakhir kamu itu bertakwa dan Allah paling tidak aku beradaan tuh saling tolong kamu biasanya itu baru ujungnya baca rumah jangan dijual itu ujungnya sampai ujungnya baik yang nunggu tadi. Nah, itu jadi wasiat itu adalah wasiat harus tanya di rumahnya yang ngerti juga wasiat juga harus ada saksi biar apa tidak saling mengingkari saksi. Ada wasiatnya rumah tunjuknya aku saksi apa hati mana percaya mana tidak syariat ini berdasarkan saksi dan bukti. Jadi usahlah takut. Apalagi misalnya sekarang ada oknum, ada orang meninggal, datang ada orang nagih utang. Mbak kata ada utang. Berapa? Dikit, tidak banyak. Nampak kata waktu berutang tidak galak, dia nak tahu. Udah. Berapa? Cuma 10 juta. Cuman pula 10 juta. Mana sudah dah percaya sudah. Aku tagih dia kan. Takut tadi nanti 10 juta balik tenang dia balik ketemu kawan dia pula balik 10 juta dia utang melok juga datang juga lain 10 juta lagi. Syariat berdasarkan saksi dan bukti. Boleh kita tidak percaya mana bagus juga dah ngomong dah galak ni apa nak tahu jadi kami orang dua kan dah percaya sudah baliklah kamu kan tak kata boleh tak percaya kan memang zaman sekarang kadang ada oknum yang ada pernah kejadian itu ada orang ada hutang tadi susah dia tadi sayang dan laki sudah ada apa-apa tunjuklah dia lah itu sedekah kan pada tempatnya itu sedekah lain kalau yang model itu membuka peluang tidak ada bukti dah transaksi dah apalagi yang memang uang tak pernah butang jangan butang duit ada dia sebenarnya kan uang duit gajinya tu uang buntu tidak gajinya meninggal buntu kata lagi bakal tu ada hutang tagilah nak gua nak bidak paling tidak itu anak buntu itu yang biasa berduit uang tu kan jangan ada yang jangan butang dah hati butang dia kalau unjuk uang lagi nak butang pula dah mungkin. Jadi syariat itu berdasarkan apa saksi dan bukti. Nah itulah hari ini atau malam ini kita bahas tentang masalah mengusap sepatu. Jadi jangan heran kalau seandainya ada uang sholat pakai sepatu itu. Masuk masjid ini pakai sepatu tidak biasa Nah sepatu itu fungsinya seperti kaos jadi kalau di H2 mood sana gitu udah musim dingin ya kita pakai habis pakai sandal lagi gitu tuh untuk apa keluar udah pakai saya jadi fungsinya kaos kaki tapi dari kulit jadi jangan apa nyinggung di sepatu dia boleh
habis sepatu masuk masjid ya dah. Dulu masjid, malahan masjid dulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dah pakai sendal sahabat. Dah pakai saya, tak pakai sendal. Dia dah 2 mutan segemet. Nah, tapi memang itu debunya tidak lengket. Kalau kita nih lengket, kita nih becek-becek masuk masjid itu kami ini zaman Nabi dah kata, pakai sepatu pakai boleh sahabat. Ya dah lain pula. Dah 2 mutsano jadi Arab sana ada debunya tidak lengket. Kita nyempol lah duduk. Tegak main-main ni. Bersih. Jadi tak ada maki sendal maki bersih ni. Biasa makanya di antara kadang-kadang apa misalnya tayamum maki di gedek. You gedek ya tanah. Kan gedek gitu ni kayu. Zaman sahabat ada dia di dinding tu lah. Ya dinding itu di tanah. Tanah kali ini kita di kayu, bubuk kayu ada kadang di pesawat pun loh. Awak mana ada debu. Bersih kan sempat dah. Dan buang kalau zaman sahabat itu yang dia 2 mutan, dulu ini agak bagus sedikit. Dulu aja rumah tanah kan, tanah lah sama warna kuning kan, tanah. Ada tanah, makanya modelnya itu ya boleh nempel ke apa? Tayamum digedek baik, karena gedeknya tanah. Jadi memang itu zaman dulu dan zaman sekarang beda keadaan. Tapi tetap adalah harus kita tahu hukum itu adalah ilahnya. Ada apa hukumnya? Mana kenapa boleh gedek? Karena gedeknya tanah. Itu kan tanahnya itu. Nah di mana tanahnya wadah nampan jadi wadah dulu apa yayaku dia nampan. Apa tanya? Tayamum dia nampan ada tanah, ada debu. Kan nampan kata dia. Debu kan debunya itu bukan masalah nampannya. Makanya harus kita tahu ilahnya itu harus tahu dalam hukum itu. Sama macam meninggal, misalnya meninggal, dudukkan gunting pucuk perutnya. Bukan masalah guntingnya, untuk beratnya itu beratnya pecah gunting. Dulu tuh gunting lama itu hitam aja. Atau kacipan sama beratnya itu. Kacipan itu ya galak diwakap pun jangan mesti daun apa, minta pinang lagi, katik lagi dulu sudah di wakap pun itu gunting masih pakai wong. Nah, malah apa? Kacipan beratnya sebenarnya itu. Bukan masalah guntingnya baik, gunting kecil men, duduk pucuk perut apa dia artinya? Untuk berat. Nah di sini kalau misalnya meninggal, nah udah cak api dia berat, nah udah deh. Apa? Api kurang berat, udah cukup lagi api, berikut. Nah, itu, woi, yang kayu ini biasa gunting ini HP pucuk perutnya, bukan beratnya. Nah, kalau misal tak gatik gunting itu dulu, kacip tak gatik, paling tidak apa, tang, catut, kan berat ni, bukan berarti tang, tukang listrik ni. Nah, beratnya itu, apa anak lumpang jadi. Cuman gua tadi kalau tengok anak numpang ini tukang masak asal kan. Jadi beratnya yang duduknya bukan masalah bahannya ya. Untuk dia perutnya itu apa tidak dikembung. Karena pada saat meninggal tidak fungsi lagi. Kalau ada rongga di sini ini tutup memang. Tapi kalau ada rongga naik. Nah itu menimbulkan fitnah bang. Gara-gara keluarganya tidak tahu, tidak ditutup ini, lambat ditutup ini, tidak ditunjuk ya bang. Perutnya sesuatu yang berat, naik perutnya ke kembung. Nah itu jadi fitnah masuk angin, fitnah dia yang takziah. Makan apa ni? Haram je ni. Boleh? Itu gara-gara tak ada paham, tidak dengar je tak. Makanya harus tahu ini apa nilainya itu hukum biji itu benar-benar belajar. Jadi dia tahu tanya. Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala Allah ashrafna fatub alaina taubat taghfir kulli hawbat wastur lana al-awrati wa amini ramati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal
وإخواني وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الهب وآله وصحبه عدالة الشهب والحمد لله في البدع والتناهي.